Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak solih-solihah 7 Abu Bakar dan 7 Khadijah, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya Ustazah Retno. Hari ini kita akan membahas kembali pembelajaran IPA, yaitu tentang materi objek IPA dan pengamatannya. Tujuan pembelajaran hari ini, anak solih-solihah bisa membedakan antara keterampilan proses dasar sains dan keterampilan proses terintegrasi. Kemudian, anak solih-solihah bisa melakukan pengamatan secara kualitatif maupun kuantitatif. Yang selanjutnya, anak solih-solihah bisa membedakan antara besaran dan satuan, dan kemudian tentang alat ukurnya. Oke, anak solih-solihah, silakan bisa disiapkan untuk catatannya. Kita mulai pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama yaitu tentang melanjutkan tentang pengamatan ya. Pengamatan itu merupakan salah satu tahap bagaimana kita akan merancang suatu penelitian ya atau langkah-langkah metode ilmiah. Mungkin kemarin kalian sudah melakukan pengamatan terhadap tubuh kalian sendiri ya. Pengamatan yang kalian lakukan kemarin dibagi menjadi dua, yaitu ada pengamatan secara kualitatif, yaitu pengamatan dengan menggunakan indera. Ya, contohnya rambut saya halus, nah itu berarti menggunakan indera peraba. Kemudian rambut saya hitam, berarti menggunakan indera melihat. Itu adalah suatu pengamatan kualitatif ya, pengamatan yang bisa dilakukan dengan indera kita sendiri. Kemudian ada pengamatan secara kuantitatif. Apa itu pengamatan kuantitatif? Yaitu pengamatan yang dilakukan secara atau menggunakan alat ukur. Contohnya, kita bisa melakukan pengamatan terhadap tubuhnya kita, berat badan kita dengan neraca atau timbangan. Kemudian kita bisa mengukur suhu badannya kita dengan menggunakan termometer. Kita bisa mengukur tinggi badan kita dengan menggunakan mistar atau meteran. Nah, itu adalah contoh pengamatan secara kuantitatif. Jadi kemarin anak solih-solihah apabila sudah melakukan 10 pengamatan yang ada di dalam tubuhnya anak solihah sendiri, berarti anak solihah sudah bisa melakukan pengamatan secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai keterampilan proses sains terintegrasi. Kalau dalam pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai keterampilan proses sains dasar, hari ini kita akan melanjutkan ke tahap yang berikutnya. Nah, langkah-langkah apa saja sih dalam keterampilan proses sains terintegrasi? Yang pertama, ada merumuskan masalah. Nah, merumuskan masalah itu bisa dengan kita melakukan pengamatan. Bisa juga dengan kita membaca buku atau literasi. Membaca itu macam-macam ya, bukan hanya buku saja. Kita browsing di internet itu juga merupakan literasi, namanya literasi digital. Nah, contohnya merumuskan masalah itu apa? Misal kita menanam cabai. Nah, sudah 1 minggu, kok kenapa ya cabai saya nggak tumbuh-tumbuh? Tapi teman saya yang baru 3 hari sudah langsung tumbuh. Nah, itu kita sudah mempunyai atau berada di tahap merumuskan masalah. Kenapa ya? Nah, kita mempertanyakan kenapa tanaman cabai kita tidak tumbuh. Nah, kemudian mengidentifikasi variabel. Nah, variabel itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi. Kira-kira apa ya faktor-faktor yang mempengaruhinya? Padahal bijinya, kualitasnya juga sama. Saya dan teman saya sama, belinya di tempat yang sama. Kemudian disiramnya juga sama, ya. Misal 1 hari sekali disiram. Kenapa ya? Nah, itu adalah contoh variabel-variabel atau faktor-faktor yang mempengaruhi. Kira-kira apa ya penyebab tanaman cabai saya tidak tumbuh berbeda dengan tanaman teman saya. Yang selanjutnya adalah mendeskripsikan hubungan antar variabel. Tadi tentang penyiraman sudah sama, kualitas biji sama.
kira-kira apa ya mendeskripsikan kita hubungan antar variabelnya? Apakah ada yang berpengaruh? Apakah mungkin kita menyiramnya setiap jam 10 pagi? Tapi kalau teman kita misal pagi dan sore hari atau hanya sore hari jam 4 sore misal. Nah, itu mungkin ada faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa tanaman kita tidak tumbuh. Kemudian, mendefinisikan variabel secara operasional, dihitung variabelnya, kira-kira apa saja. Kemudian memperoleh data. Setelah kita mendefinisikan variabel, kita memperoleh data. Oh, ternyata yang mengakibatkan tanaman cabai kita tidak tumbuh apa ya? Oh, kita sudah tahu datanya ya. Kemudian menyajikan data, menganalisis. Nah, kira-kira ternyata yang mempengaruhi tanaman cabai saya tidak tumbuh adalah media tanamnya. Saya menggunakan media tanam tanah. Kalau teman saya media tanam tanah dan sekam misal, ternyata sekam juga berpengaruh terhadap media atau pertumbuhan cabai. Nah, itu adalah contoh menganalisis data. Kemudian merumuskan hipotesis tadi. Setelah menganalisis, rumuskan hipotesis. Hipotesis itu adalah dugaan sementara. Oh, ternyata yang mempengaruhi adalah media tanamnya. Nah, itu hipotesis, dugaan, menduga kita. Setelah menganalisis, kita menduga, oh ternyata ini ya. Kemudian merancang penelitian. Kita coba merancang dalam arti kita mempunyai 2 tanaman cabai. Yang satu menggunakan tanah saja, yang satu menggunakan tanah dan sekam. Kemudian dilakukan dengan perlakuan yang sama. Misal contohnya diberikan penyiraman yang sama, kualitas bijinya sama, kemudian ditempatkan di tempat yang sama. Nah, itu adalah perancang penelitian. Kemudian melakukan penyelidikan atau percobaan. Nah, setelah dilakukan percobaan, dilihat 1 minggu apakah sama dua-duanya tumbuh secara bersamaan atau tidak. Nah, oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis variabel penelitian. Variabel itu apa sih? Ya, mungkin agak asing ya. Kita akan coba bahas satu-satu. Ya, yang pertama, variabel dulu adalah segala sesuatu yang menjadi objek pengamatan dalam suatu penelitian. Variabel ditetapkan oleh peneliti dan dapat berubah-ubah sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Jadi, tergantung kita mau meneliti apa. Ya. Ada variabel bebas. Variabel yang sengaja dibuat tidak sama dalam penelitian dan mempunyai pengaruh atau menjadi penyebab terjadinya perubahan pada variabel lain. Ya, contohnya, kita ingin meneliti tanaman cabai. Ya, yang satunya pakai tanah biasa, yang satunya adalah pakai tanah dan sekam. Berarti variabel bebasnya yaitu variabel yang sengaja dibuat tidak sama ya. Yang tidak sama apanya? Yang tidak sama berarti tanahnya atau media tanamnya. Yang satu tanah, yang satu tanah dan sekam. Ya, itu berarti variabel bebas atau sesuatu yang tidak sama atau diberikan perlakuan yang berbeda dari suatu penelitian. Yang kedua, ada variabel terikat, yaitu variabel yang muncul akibat perlakuan variabel bebas. Nah, setelah kita menetapkan variabel bebas, otomatis akan muncul hasilnya. Ya, muncul hasilnya. Oh, ternyata media tanam dengan menggunakan tanah, setelah 1 minggu, tanaman cabai saya hanya tumbuh 3 cm. Tetapi setelah 1 minggu, media tanam yang saya lakukan pada tanaman B, yaitu media tanah dan sekam, ternyata sudah tumbuh 5 cm. Nah, itu berarti variabel yang muncul akibat perlakuan bebas ya. Jadi data yang muncul pada perlakuan akibat dari variabel bebas yang kita lakukan pada tanaman itu akan mengakibatkan variabel terikat ya, atau sesuatu yang
muncul akibat perlakuan ya. Kemudian ada variabel kontrol, yaitu variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan, sehingga hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat yang dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Contohnya, variabel kontrol itu adalah variabel yang dibuat sama, kualitas bijinya sama, penyiraman airnya sama, kemudian ditempatkan di tempat yang sama atau mataharinya cukup. Nah, itu adalah variabel kontrol. Jadi, ada variabel bebas, ada variabel terikat, dan variabel kontrol. Nah, tergantung kita mau meneliti apa. Misal kita mau meneliti bukan media tanah, tetapi pengaruh penyiraman air. Nah, bisa kita lakukan dengan variabel bebasnya, yaitu dengan yang tanaman A itu 3 hari sekali, yang tanaman B 1 hari sekali disiramnya. Nah, itu variabel bebas. Untuk variabel terikatnya, berarti hasil dari penyiraman itu kira-kira hasilnya apa? Lebih subur yang mana? Nah, itu berarti variabel terikat. Variabel kontrolnya apa? Kalau udah ada satu variabel bebas, misal tadi adalah penyiraman yang 3 hari sekali, yang 1 hari sekali, variabel kontrol yang lain harus sama. Contohnya media tanamnya sama, ditempatkannya di tempat yang sama, kualitas bijinya sama. Oke. Kemudian, nah sebagai seorang ilmuwan kita harus mempunyai yang namanya sikap ilmiah. Ya, apa saja sih sikap ilmiah yang harus kita lakukan untuk penelitian atau meneliti sebuah percobaan? Nah, yang pertama adalah mampu membedakan opini dan fakta. Opini itu adalah subjektif ya. Subjektif itu artinya menurut kita, ya, menurut kita. Misal contohnya, kita sakit perut akibat makan saus terlalu banyak. Nah, itu opininya kita, ya. Bisa jadi orang lain sakit perut bukan karena makan saus, tetapi karena misal makannya di tempat yang jorok ya atau banyak lalatnya. Itu opini. Nah, kalau fakta apa? Misal contoh, tembok itu atau dinding itu berwarna merah. Nah, semuanya sudah tahu kalau itu adalah fakta, merah adalah warna yang seperti itu. Kemudian yang mempunyai hewan berkaki 4, kucing adalah hewan berkaki 4. Nah, itu berarti fakta, bukan opini ya. Semuanya sudah tahu kalau kucing mempunyai hewan, yaitu hewan berkaki 4. Yang kedua adalah berani mencoba. Jadi kita harus mempunyai sikap ilmiah berani mencoba. Ya, kita ingin untuk kenapa sih bisa dilakukan seperti ini? Kenapa sih bisa tanaman cabai saya tidak tumbuh, tanaman teman saya tumbuh? Nah, itu kita berani mencoba untuk melakukan ya, agar kita tahu hasilnya. Selanjutnya adalah jujur. Jelas ya, kita dituntut untuk jujur. Bahkan di agama kita sendiri ya, kita diperintahkan untuk berkata jujur. Selanjutnya adalah teliti. Nah, kita harus teliti. Kalau misalnya kita mengukur suatu benda, ya, biasanya dengan ketelitian tertentu menggunakan mistar. Nah, hasil ukurannya 4,0. Kemudian kita berbicaranya atau menuliskan datanya 3,8 misalnya. Itu tidak teliti ya. Kita harus benar-benar teliti dalam menuliskan data pengamatan. Selanjutnya, selalu ingin tahu. Nah, kita sebagai seorang ilmuwan atau ilmiah, ya, ilmiawan, kita harus selalu ingin tahu, kenapa sih bisa seperti ini ya? Kenapa sih matahari itu dia bisa memancarkan cahayanya sendiri, kenapa bumi enggak? Nah, itu adalah suatu pertanyaan-pertanyaan kritis yang harus kalian asah. Kenapa sih? Kenapa seperti itu akan membantu kita untuk belajar, untuk mencari tahu. Kenapa sih? Nanti kita cari di buku, cari di internet. Nah, itu akan menambah ruang belajarnya kita. Kita bisa menjadi lebih pintar, bisa menjadi lebih wawasannya
luas seperti itu. Selanjutnya objektif. Objektif itu menuliskan sesuai dengan data pengamatan. Selanjutnya adalah mau bekerja sama. Jadi seorang ilmuwan itu tidak sendiri-sendiri. Misal kalian bekerja kelompok ya, disuruh bekerja kelompok. Terus kemudian ada salah satu temannya yang tidak mau mengerjakan. Ya, itu berarti bukan salah satu sikap ilmiah yang harus dilestarikan ya, harus di stop ya. Yang namanya sikap ilmiah harus mau bekerja sama dalam hal apapun ya, kita mempunyai tugas apapun harus mempunyai rasa bersama-sama atau mau bekerja sama. Kemudian ada ulet dan gigih ya. Ulet dan gigih itu berarti tidak pantang menyerah ya. Kita akan terus mencoba ya, sama seperti tadi. Terbuka dan fleksibel. Terbuka dan fleksibel itu maksudnya kita mudah menerima kritik dan saran. Nah, contohnya ada teman kita yang mengomentari ya penelitian kita. Nah, kita berusaha untuk menerima kritik. Oh iya ya, bukan sesuai dengan diri kita masing-masing. Ah enggak kok, penelitianku yang paling benar, kamu salah. Nah, tidak seperti itu. Sikap ilmiah yang harus kita bangun adalah kita mudah untuk menerima saran maupun kritik. Kemudian bertanggung jawab. Nah, kita bertanggung jawab terhadap apa yang sudah kita lakukan. Contohnya nanti kalau misalnya kalian lakukan penelitian, kemudian ada sesuatu yang salah gitu ya dalam penelitian ya. Kemudian kalian harus bertanggung jawab. Misal ada yang pecah, gelas ukurnya pecah, ataupun sesuatu yang tidak seharusnya terjadi kemudian terjadi. Nah, itu salah satu sikap ilmiah yang harus kalian lakukan adalah bertanggung jawab. Nah, selanjutnya adalah bersyukur pada Allah. Nah, segala apa yang ada di bumi kita, ya, segala apa yang ada di ilmu yang ada di dunia ini itu adalah milik Allah, ya. Jadi semuanya adalah milik Allah. Kita tidak mempunyai ilmu apa-apa tanpa Allah untuk memberikan ilmu itu atau pencerahan itu kepada kita ya. Jadi kita harus senantiasa bersyukur pada Allah ya. Jadi tidak sombong kalau kita sudah melakukan sesuatu, melakukan penyelidikan sesuatu, kita berhasil, nah kita sombong atau melupakan Allah, padahal semua ilmu yang ada di dunia ini adalah milik Allah. Oke. Selanjutnya ada asa otak yang pertama. Perhatikan beberapa peristiwa berikut. Musim kemarau panjang terjadi penyebab peristiwa kekeringan di suatu daerah. Nah, ini ada beberapa pernyataan ya. Yang manakah yang termasuk gejala abiotik? Nah, masih ingat gejala abiotik dan biotik? Gejala abiotik itu adalah gejala yang disebabkan oleh benda mati. Ya. Nomor 1, kira-kira apa? Musim kemarau panjang menjadi penyebab terjadinya peristiwa kekeringan. Musim kemarau, berarti musim itu hidup atau tak hidup? Oke, tak hidup ya, berarti abiotik. Yang kedua, perubahan iklim yang ekstrim dapat mempercepat pelapukan batuan. Yang disoroti di sini adalah perubahan iklim. Iklim itu hidup tak hidup? Oke, tak hidup ya, berarti abiotik. Nomor 3. Nah, oke. Beruang hitam Meksiko membutuhkan waktu hingga beberapa minggu untuk berhibernasi ya. Beruang hitam, jelas subjeknya beruang hitam, berarti dia hidup atau biotik. 4. Terenggiling mengalami kepunahan akibat perburuan liar yang dilakukan oleh manusia. Terenggiling? Oke, biotik. Kemudian ini, mencairnya es di kutub disebabkan oleh adanya kenaikan suhu di permukaan bumi. Peristiwa mencairnya berarti abiotik. Oke. Asah otak yang kedua. Fatimah ingin melakukan percobaan untuk mengetahui pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan kecambah. Sebelum melakukan percobaan, Fatimah mengatakan pada teman-temannya bahwa cahaya matahari akan mengaruhi pertumbuhan kecambah. Nah, kemampuan proses seperti apa yang dilakukan Fatimah? Nah, kira-kira apa? Fatimah itu sudah melakukan percobaan nih, ingin melakukan percobaan. Kemudian dia ingin melakukan percobaan terhadap cahaya matahari terhadap pertumbuhan kecambah. Nah, kira-kira kemampuan proses seperti apa yang sudah
Fatimah lakukan? Kira-kira apa anak soleha? Nah, dia memprediksi. Nah, memprediksi, oh kira-kira cahaya matahari itu punya pengaruh loh terhadap pertumbuhan kecambah. Gimana cara melakukannya? Nah, berarti yang satu ditempatkan di tempat yang terang, yang satu ditempatkan di tempat yang gelap. Jadi nanti kita bisa tahu apakah cahaya matahari itu mempunyai pengaruh atau tidak. Asal otak yang ketiga. Yang manakah yang berupa opini dan fakta yang benar? Nah, kira-kira yang mana anak solihah? Suhu permukaan bumi pada tahun 2018 meningkat sebanyak 0,83. Berarti opini atau fakta? Fakta ya, berarti yang A salah. Yang B, sakit perut pada anak-anak biasanya disebabkan oleh kurangnya kebersihan makanan. Opini? Opini. Fakta bukan? Sebelahnya kita lihat fakta. Kegagalan pembuatan nata de pina diduga karena terinfeksi jamur. Diduga. Nah, diduga itu berarti suatu bentuk opini. Ya. Berarti yang B juga salah. Yang C, kekurangan vitamin A menyebabkan penyakit rabun senja. Betul apa salah? Opini atau fakta? Fakta ya. Berarti salah. Berarti jawabannya oke yang D. Lihat yang D. Seorang pengamat menduga. Nah, ada kata menduga. Berarti kalau menduga, opini. Yang fakta, semua hewan termasuk dalam kelompok mamalia memiliki kelenjar mamain atau kelenjar susu. Ya, fakta. Asal otak yang keempat, Hasbi melakukan penelitian kandungan gizi yang terdapat pada dua produk makanan, yaitu makanan A dan makanan B. Berdasarkan hasil uji, diketahui bahwa produk makanan B lebih menyehatkan daripada makanan A. Walaupun Hasbi lebih suka mengkonsumsi produksi makanan A, dalam laporan hasil penelitiannya, dia tetap menuliskan bahwa produk makanan B memiliki kandungan gizi yang lebih baik. Sikap ilmiah yang dipunyai Hasbi apa kira-kira? Walaupun dia suka yang B, dia tetap menyehatkan yang A ya. Hasbi suka Hasbi suka makanan A ya, tapi tetap menuliskan bahwa B memiliki kandungan gizi yang baik. Kira-kira sikap Hasbi apa? Oke, objektif atau sesuai dengan fakta. Bisa. Asah otak yang kelima. Salma ingin mengetahui warna daun tanaman Rhodes color serta tekstur permukaan daunnya. Keterampilan mengamati apa yang digunakan Salma? Apa kira-kira kalau kita ingin mengetahui warna? Warna berarti kita dengan pengamatan indera, yaitu mata. Kemudian kalau tekstur, meraba, berarti tangan dan mata. Oke, melihat dan meraba. Oke, selanjutnya kita bahas pengukuran. Apa itu pengukuran? Pengukuran itu adalah suatu kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis menggunakan alat ukur yang dipakai sebagai satuan. Kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis menggunakan alat ukur yang dipakai sebagai satuan. Contohnya, kita mengukur meja dengan menggunakan tangan kita atau tangan ke tangan, ujung ke ujung, yaitu itu satu depa. Atau mengukur besaran panjang, kita mengukur meja dengan menggunakan depa, ukuran kaki. Nah, itu berarti kita mengukur kegiatan membandingkan suatu besaran, apa itu besaran nanti kita bahas di selanjutnya, dengan besaran sejenis. Besaran sejenis itu berarti maksudnya adalah tangan kita menggunakan alat ukurnya tangan kita yang dipakai sebagai satuan. Nah, besaran itu apa sih? Besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur. Apa yang dapat diukur ya? Tinggi badan dapat diukur, berat badan dapat diukur. Kemudian suhu tubuhnya kita bisa diukur, Bu? Bisa. Oke. Warna mata bisa diukur nggak warna?
Enggak, berarti warna itu bukan besaran. Kemudian tekstur dari rambutnya kita halus atau keriting bisa diukur nggak? Enggak, berarti dia termasuk bukan besaran. Jadi besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur, ya. Jadi apabila ada sesuatu yang tidak dapat diukur, berarti dia bukan besaran. Tinggi tanaman, tinggi. Nah, itu berarti besaran. Nah, kemudian satuan. Sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Contohnya, tinggi badan Hasbi 150 cm. Tinggi. Berarti tinggi itu adalah besaran, sesuatu yang dapat diukur. 150 cm. Sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran adalah satuan. Yang satuan pada tinggi Hasbi 150 cm adalah sentimeter, yaitu satuan, ya. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai besaran dan satuan pokok. Nah, di sini bisa dilihat ya, besaran dan satuan pokok. Besaran dan satuan pokok itu adalah sesuatu yang berasal dari pengukuran awal. Ya, contohnya adalah panjang. Ada 7 besaran pokok yang harus kalian tahu, ya. Jadi besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur. Apa yang dapat diukur? Ada panjang, ada massa, ada waktu, ada suhu, sampai jumlah zat. Ini untuk besaran dan satuan pokok. Ada satuan-satuan. Panjang satuannya apa ya? Meter. Nah, lambangnya meter. M. Kalau sentimeter boleh nggak, Bu? Boleh. Tetapi sentimeter itu merupakan satuan biasa, bukan satuan internasional. Kalau internasionalnya panjang, itu adalah meter. Massa, ya. Massa itu kilogram. Jadi, yang kita kenal sebenarnya bukan berat, ya. Misal, adik sering bilang ya, kita beratnya saya 30 kg. Nah, itu sebenarnya bukan berat, itu adalah massa. Ya, nanti kita akan membahas di pertemuan selanjutnya perbedaan massa dan berat itu apa. Waktu, sekon. Nah, sekon itu apa sih? Sekon itu detik sebenarnya, anak soleh-solehah, ya. Kan bisa diukur dengan jam, Bu. Kamu berangkat sekolah 7 jam berapa jam dari rumah ke sekolah? Misal 30 menit. Nah, menit kan bisa, Bu. Nah, iya. Tetapi untuk satuan internasionalnya adalah sekon atau detik. Suhu. Nah, suhu itu yang kita sering dengar adalah derajat Celcius, ya. Tapi kalau satuan internasionalnya Kelvin. Tapi kalau Celcius betul nggak, Bu? Betul, tetapi dia satuan biasa, bukan satuan internasional, ya. Sampai kepada jumlah zat, ya. Itu ada lambang-lambangnya di sebelah kanan. Oke, yang selanjutnya ada besaran dan satuan turunan. Bedanya apa sih, ya? Besaran dan satuan pokok sama besaran dan satuan turunan. Kalau besaran dan satuan turunan itu adalah hasil kali dari besaran-besaran pokok. Contohnya, luas. Hasil kali dari panjang dan lebar. Ya. Panjang dan lebar itu adalah luas, ya. Jadi kalau luas itu merupakan hasil kali panjang dan lebar. Volume merupakan hasil kali dari panjang, lebar, dan tinggi. Ya, kalau besaran pokok itu adalah pokoknya, awalnya. Kita melakukan pengukuran awal untuk pertama kali dengan menggunakan alat ukur. Itu besaran pokok. Kalau besaran turunan itu adalah besaran yang sudah dilakukan 2 kali ya pengukuran, yaitu pengukuran panjang dan pengukuran lebar, pengukuran panjang, pengukuran lebar, dan pengukuran tinggi. Ya, itu besaran turunan, ya. Sebenarnya besaran turunan bukan hanya 10 ini ya, banyak sekali besaran turunan. Jadi apabila kalian mendengar besaran selain 10 ini, tetapi dia bukan berada
di deretan besaran pokok, berarti termasuk besaran turunan. Ya, ini untuk lambangnya, dan ini adalah untuk satuannya. Ya, kalau besaran pokok satuannya meter saja. Kalau luas, kalau besaran turunan meter kuadrat. Nah, itu berarti ada perbedaan ya. Kalau dia bertumpuk-tumpuk satuannya, berarti dia jelas sudah besaran turunan. Oke, kita membahas mengenai alat ukur. Alat ukur yang pertama adalah alat ukur panjang. Alat ukur atau alat ukur besaran yang pertama, besaran pokok yang pertama adalah panjang. Dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan mistar bisa, ini mistar. Dengan menggunakan meteran juga bisa, ya. Kemudian ini ada yang namanya jangka sorong, yang paling kiri ya, paling kiri jangka sorong. Tujuannya untuk apa? Biasanya dia digunakan untuk mengukur diameter dari pipa. Ya, diameter pipa, diameter cincin. Nah, ini nanti pipanya ditaruh di sini ya, atau bisa di sini kalau yang kecil. Oke, nanti diukur, nanti pengukurannya seperti apa nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, ini jangka sorong. Kemudian ini ada mikrometer sekrup ya. Mikrometer sekrup itu biasanya digunakan untuk mengukur ketebalan kertas. Nah, kertas-kertas yang kalian gunakan ya, buku tulis kalian, tebalnya berapa? Biasanya di buku itu di belakang ada ketebalan kertas berapa milimeter. Nah, dia alat ukur mikrometer sekrup itu digunakan untuk mengukur ketebalan kertas. Yang paling teliti di antara mistar, jangka sorong, dan mikrometer sekrup adalah mikrometer sekrup karena dia paling kecil skala pengukurannya ya. Yang kedua, ada besaran pokok yang kedua yaitu massa. Nah, massa itu adalah sesuatu yang kita anggap sekarang sebagai berat ya, padahal massa dan berat itu sangat jauh berbeda ya. Dengan apa massa itu diukur? Dengan neraca ya. Neraca itu macam-macam ya, dan neraca digital seperti ini. Ada neraca sama lengan yang biasanya digunakan untuk penjual-penjual emas. Kemudian ada neraca yang digunakan untuk pengukuran pembuatan adonan roti. Terus kemudian ini ada neraca gantung ya, biasanya digunakan untuk yang berat-berat. Nah, itu contoh untuk pengukuran massa. Yang ketiga, nah waktu itu macam-macam ya. Bisa menggunakan jam, bisa menggunakan stopwatch ya, bisa juga menggunakan pasir, jam pasir. Kalau jam pasir seperti ini tidak dapat diperkirakan ya sebenarnya itu waktunya berapa. Yang keempat, nah ini ada termometer. Termometer itu ada macam-macam ya. Termometer digital yang mungkin kita sudah sering lihat ya di masa yang seperti ini, yaitu termogun. Ini namanya termogun atau termometer tembak ya. Dia bekerja menggunakan sinar laser ya. Dengan ditembakkan saja kita sudah bisa mengetahui berapa sih derajat suhunya kita ya. Bisa juga dengan menggunakan termometer digital yang seperti ini ya. Ini biasanya ditaruh di mulut ya. Berapa sih untuk mengecek suhu tubuhnya kita. Kemudian yang di bawah ini ada termometer ruangan. Biasanya ditempel di ruangan-ruangan ya. Berapa sih termometer ruangan itu? Ruangan itu berapa sih suhunya? Nah, bisa diukur dengan menggunakan termometer ini ya. Tidak bisa mengukur termometer ruangan dengan termogun atau termometer seperti ini ya. Jadi ada alat ukurnya masing-masing. Nah, yang selanjutnya ada satuan. Nah, satuan itu apa? Satuan itu tadi ya, apa ya satuan? Nah, kita coba cek lagi. Satuan itu apa? Nah, ini ya. Satuan itu adalah sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran, pembanding. Satuan tadi contohnya apa? Nah, ini ya. Lambang satuan. Ini lambang satuan, meter, kilogram, sekon. Nah, sekarang kita akan membahas satuan. Ada satuan baku dan satuan tak baku. Satuan baku diakui secara internasional, disebut satuan internasional atau SI. Contohnya meter, kilogram, sekon. Kalau kilometer boleh nggak Bu? Boleh ya. Masuk ke dalam satuan baku, tetapi dia tidak
sebagai satuan internasional. Ya, tapi masuk dalam satuan baku karena semuanya apabila kita mengukur jalan misalnya dari rumah ke sekolah 1 kilometer, saya mengukur 1 kilometer, Hasbi mengukur 1 kilometer, ya berarti itu adalah satuan baku, yaitu satuan yang semua orang apabila melakukan dia akan menghasilkan angka yang sama. Yang kedua, ada satuan tak baku, yaitu satuan yang bukan standar. Karena hasil dari masing-masing orang bisa berbeda-beda. Contohnya, jengkal. Jengkal itu dengan tangan ya. Kemudian depa. Depa tadi merentangkan kedua tangan. Hasta. Hasta itu dengan satu lengan ya. Jadi beda-beda. Jengkalnya kita mengukur meja. Jengkalnya Fatimah dan Aisyah ya. Fatimah mengukur meja yang sama 3 jengkal, tapi Aisyah 2,5 jengkal. Nah, itu adalah contoh satuan tak baku, yaitu satuan yang apabila diukur oleh orang bisa menghasilkan angka yang berbeda-beda. Itu satuan. Oke, anak soleh-solihah. Ya, itu saja yang bisa Bu Retno sampaikan untuk hari ini tentang keterampilan proses dasar sains, alat ukur, kemudian besaran pokok dan besaran turunan. Terima kasih anak soleh-solihah yang sudah mendengarkan dengan baik. Jangan lupa untuk dicatat. Ya, sekian dari Bu Retno hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.